Puji Tuhan, bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kita boleh terus setia mendengarkan, bahkan mempelajari firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mencari kehendak Tuhan dalam firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami berterima kasih, kami bersyukur buat setiap berkat Tuhan, buat setiap cinta Tuhan dalam kehidupan kami, yang memampukan kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu. Roh Kudus, berikan kami hikmat-Mu sehingga kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Ketika Tuhan Yesus berada di dalam dunia, Tuhan memberikan banyak teladan. Nah, di antaranya itu adalah hubungan pribadi dengan Bapa. Nah, Bapa begitu senang memiliki hubungan yang erat dengan kita, anak-anak yang dikasihinya. Nah, salib menjadi harga yang harus dibayar untuk membuka jalan bagi kita agar dapat langsung menghampiri Allah, yakni melalui doa. Pada PA kali ini kita akan membahas tentang bertumbuh di dalam doa. Nah, mengapa dan bagaimana kita harus berdoa? Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkannya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-15. Nah, nanti kita akan membaca ayat ini ayat per ayat. Nah, Injil Matius sendiri di pasal yang ke-6 ini mengkategorikan ada 3 bentuk ibadah, yaitu sedekah, doa, dan puasa. Injil Matius ini awalnya ditulis bagi bangsa Yahudi ya, sehingga banyak hal berkaitan dengan budaya dan agama Yahudi. Kita lihat di ayat yang ke-5 dikatakan, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Nah, pada masa itu orang Yahudi sering menggunakan doa sebagai ruang pamer bagi kesalehan. Nah, mereka berdoa di tempat-tempat terbuka agar dilihat oleh orang. Nah, Tuhan Yesus menentangnya dan kembali menekankan hal tersembunyi. Dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai bermakna rahasia, menjelaskan sebuah keintiman, hubungan privasi atau pribadi dengan Allah yang adalah realita yang tidak kelihatan. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-6, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Nah, Yesus memberikan teladan hidup doa pribadi. Doa yang dilakukan secara intim, personal bersama Bapa. Nah, kita melihat di Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-23, saat itu Tuhan Yesus mengalihkan dirinya dan berdoa di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi. Nah, doa yang berkenan kepada Tuhan itu bersifat personal dan intim. Tuhan ingin kita memiliki waktu pribadi untuk bersekutu dengannya. Berikutnya kita melihat ayat yang ke-7. "Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." Nah, dalam tradisi agama Yahudi terdapat tulisan atau teks interpretatif yang disebut Talmud. Talmud berisi kumpulan ajaran dan tafsiran para rabi tentang hukum Taurat, etika, dan tradisi kehidupan sehari-hari. Nah, seringkali Talmud ini menyimpang dari makna asli kitab Taurat. Salah satunya adalah Talmud yang menyatakan siapa memperbanyak doa akan didengar, siapa berdoa yang panjang umurnya diperpanjang, orang yang saleh berdoa 18 kali sehari. Nah, Yesus menegur mereka bahwa kebiasaan berdoa panjang
Seperti itu tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Allah, yang menganut agama paganisme pada waktu itu. Mereka itu menganggap doa sebagai mantra, formula, atau ritual yang diulang-ulang untuk memanipulasi kuasa supranatural. Nah, Yesus pun mengajarkan doa Bapa Kami kepada mereka di dalam ayatnya yang ke-9 sampai 13. Nah, di sana dapat saya rangkumkan berisi 7 permohonan. Yang pertama, namanya dipermuliakan. Kedua, kerajaan Allah makin dinyatakan. Ketiga, kehendaknya digenapi. Keempat, meminta sesuai kebutuhan. Kelima, mohon pengampunan dosa dengan hati bersih dari kepahitan. Keenam, perlindungan dari pencobaan. Dan terakhir, perlindungan dari setan. Nah, di sini kita melihat doa bukan sekedar permintaan, tetapi hal-hal yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa Kami dapat juga kita doakan dalam doa-doa pribadi kita. Berikutnya kita maju lagi ke ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Kita tidak dapat memaksa Tuhan dengan banyaknya kata atau formula khusus. Nah, kata mengetahui di dalam ayat ke-8 ini dalam bahasa aslinya berarti mengetahui secara penuh dan pasti, mengacu pada pengetahuan ilahi atau pemahaman batiniah, bukan sekedar informasi faktual. Nah, kata yang digunakan ini juga dalam bentuk perfect aktif indikatif ya, yang menyiratkan pengetahuan itu sudah dimiliki dan berkelanjutan. Nah, Tuhan sudah tahu dengan sempurna dari sejak awal apa yang menjadi keperluan kita, bahkan sebelum kita sendiri menyadari keperluan itu. Pengetahuan Tuhan itu aktif, bukan pasif. Dia tahu dan peduli atas setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, doa kita itu bertujuan untuk memahami kehendak Bapa dan menyelaraskan kehendak kita dengan Bapa. Ini juga dicontohkan oleh Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Doa Tuhan Yesus menunjukkan kepatuhan dan penyerahan total kepada kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Matius pasal ke-26 ayat 36 sampai 46. Nah, kita maju ke pasal berikutnya. Di pasal yang ke-7, Matius juga mencatat tentang ajaran Tuhan Yesus tentang pengabulan doa. Nah, jika manusia yang berdosa saja tahu memberi yang terbaik untuk anaknya, nah Tuhan yang sempurna pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Kita dapat melihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ke-11. Nah, saya akan bacakan ayat yang ke-11 saja. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, kata baik dalam bahasa aslinya bermakna hal-hal yang baik, berguna, berharga. Ini menekankan apa yang Tuhan berikan benar-benar baik, bukan hanya menyenangkan tetapi membangun dan menyelamatkan. Kisah yang sejajar dengan hal pengabulan doa juga dapat kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Nah, Lukas 11 ayat 13 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, di sini Lukas menyebutkan bahwa pemberian yang baik itu adalah Roh Kudus, bukan sekedar hal-hal baik secara umum. Pemberian terbaik dari Allah adalah Roh Kudus sendiri. Pemberian terbesar ini dapat diterima oleh setiap anak Tuhan yang meminta kepadanya. Kadang kita meminta berkat, kenyamanan, bahkan solusi yang cepat. Nah, namun Allah ingin memberi pribadinya sendiri, Roh Kudus sebagai jawaban tertinggi atas semua kebutuhan kita. Memiliki Roh Kudus berarti memiliki hikmat, penghiburan, kuasa, dan kehadiran Allah sendiri. Bapa selalu menantikan kita datang kepadanya. Biarlah kerinduan Bapa juga menjadi kerinduan kita untuk hidup melekat kepadanya. Bangunlah kehidupan doa pribadi yang personal, intim, dengan tujuan melakukan kehendak Bapa melalui tuntunan Roh Kudus-Nya.
Doa pribadi juga dapat mempengaruhi doa kita bersama-sama, misalnya dalam persekutuan atau ibadah di gereja. Jika doa pribadi kita kuat, maka persekutuan doa bersama kita akan semakin kuat. Mari kita juga setia di dalam doa-doa bersama, seperti doa 10 hari pencurahan Roh Kudus yang sebentar lagi akan diadakan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah membuka jalan bagi kami, menjadi perantara bagi kami, sehingga kami boleh menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan, boleh memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Melalui setiap doa, untuk kami boleh mengenal kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan, pemberian terbesar, pemberian terbaik, Roh Kudus, pribadi Allah sendiri yang boleh ada dalam kehidupan kami, menemani kami, selalu bersama dengan kami, menuntun kehidupan kami, membuat kami boleh memilih hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan, ajar kami untuk tetap setia mencari Tuhan melalui doa pribadi kami maupun doa-doa yang ada dalam persekutuan dengan sesama keluarga percaya di dalam Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dan kami tutup PA kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.